Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Yunche tidak mendengar apa harta klan berharga ini, tetapi melihat pada tingkat kepentingan yang mereka tempatkan pada titik itu hingga mereka memulai pertarungan besar. Itu mungkin sesuatu yang luar biasa. Mungkin itu benar-benar benda dari kelas, benda suci, seperti kaisar membangkitkan hati lotus. Karena harta klan itu sangat berharga hingga bisa menjadi harapan yang diinginkan oleh Grand Wake Clan untuk menjadi sekte puncak negara Subwake Azure Cloud Continent, keputusan siapa yang menggunakan harta berharga ini adalah yang paling penting. Jika mereka menggunakannya pada murid biasa, itu tidak diragukan lagi akan sia-sia. Karena tindakan pencegahan yang luar biasa yang diperlukan hal ini, mereka masih belum pernah menggunakan harta klan hingga generasi ini, tetapi menyembunyikannya di tempat yang tidak diketahui. Selain itu, tempat tersembunyi itu hanya bisa dibuka dengan kunci khusus, dan kunci khusus itu selalu berada di tangan klan master berikutnya. Di generasi ini, itu ada di tangan Su Hengshan. Su Hengyue adalah orang yang sangat ambisius. Dia telah mendambakan harta karun yang paling berharga sejak dia masih muda. Tetapi meskipun bakatnya luar biasa baik, itu tetap tidak bagus. Namun, dia masih mencapai prestise yang tinggi di dalam Grand Wake Clan, dan selama bertahun-tahun, dia telah menarik sejumlah besar asisten, dan juga melakukan upaya ekstrim untuk berkolaborasi dengan Blackwood Stronghold. Semua tetua di Grand Wake Clan yang berbagi pikiran ini secara alami tertarik padanya. Saat ini, alasan mengapa Su Hengyue dengan teguh menginginkan Su Hengshan menyerahkan kunci harta hingga pada titik bahwa itu dia tidak peduli Su Hengshan berubah memusuhi atau meminjam kekuatan Blackwood Stronghold adalah semua karena putranya, Su Haoyu. Tahun ini, Su Haoyu berumur 20 tahun penuh dan kekuatannya yang mendalam sudah berada di level ke-8 dari roh realm mendalam. Dalam semua sejarah Grand Wake Clan, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia percaya bahwa itu dengan bakat alami putranya, dia benar-benar memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun yang paling berharga dari klan. Dia mengatakan hal ini kepada Su Hengshan berulang kali, dan bahkan mendorong orang-orang di klan untuk menekannya bersama, tetapi Su Hengshan tidak pernah setuju. Meskipun bakat alami Su Haoyu sangat mencengangkan, dia benar-benar tidak berada pada level World Stunning yang disebutkan oleh leluhur mereka sebelumnya. Selanjutnya, Su Hengyue selalu ambisius. Jika dia benar-benar memberikan harta paling berharga klan kepada Su Haoyu, di masa depan, otoritas klan Grand Wake juga akan sepenuhnya jatuh ke dalam garis darah Su Hengyue. Untuk keinginannya yang egois, dia mendiskriminasi Grand Wake Clan dan mengandalkan kekuatan Blackwood Stronghold. Jika Grand Wake Clan jatuh ke tangannya, masa depan mereka sama sekali tak terbayangkan. Su Hengshan, jika kamu mengambil harta karun yang paling berharga sedikit lebih awal, maka anakku Haoyu akan terbang ke langit sejak lama, dan dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia akan mengambil klan Grand Wake kita ke ketinggian yang kita hanya bisa bermimpi sekarang. Su Hengshan dengan malu tertawa dan berkata, "Jangan percaya bahwa itu kita tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu iri dengan bakat alami putra aku dan ingin secara pribadi mengkonsumsi harta klan kami. Orang-orang yang egois dan iri benar-benar normal. Namun, kamu ingin seluruh Grand Wake Clan diseret oleh kamu. Sebagai salah satu tetua Grand Wake Clan, aku tidak akan pernah setuju dengan itu." Omong kosong. Su Haoran marah dengan marah. Jelas sekali bahwa itu kaulah yang egois. Demi mendapatkan harta karun yang paling berharga dari klan kamu, kamu benar-benar memfitnah kami secara terbalik. Kamu sama sekali tidak punya rasa malu. Yoh! Su Hengyue berkata dengan dingin. Sebelum seorang elder selesai berbicara, putramu sudah kehilangan ketenangannya. Mungkinkah anak lelaki klan master ini lebih memenuhi syarat untuk menggunakan harta klan daripada keluarga aku Haoyu? Itu benar, jika kamu bisa menang melawan Haoyu aku, maka kamu secara alami akan lebih berkualifikasi daripada Haoyu. Haoyu, datang dan bandingkan gerakanmu melawan kakakmu Haoran. Ya, ayah.
Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berpakaian serba putih berjalan keluar dari belakang Su Hengshan. Meskipun ekspresinya benar-benar tenang, tatapannya menunjukkan kebanggaannya. Brother Haoran, tidak peduli seberapa banyak omong kosong yang kamu katakan, itu tidak ada gunanya. Jika kamu mengalahkan aku, maka aku tidak akan memiliki wajah untuk menggunakan harta karun paling berharga klan. Dan kami tidak akan memiliki perbedaan pendapat dengan klan master mengenai masalah ini mulai sekarang. Silahkan. Kamu. Su Haoran menahan ekspresi wajahnya sampai warnanya merah. Namun dia tidak berani berjalan ke depan. Bahkan meskipun Su Haoyu setengah tahun lebih muda darinya, kekuatannya yang mendalam sudah mencapai tingkat ke-8 dari roh real mendalam. Su Haoran sama sekali bukan tandingannya. Jika mereka benar-benar bertempur, satu-satunya hasil adalah dia ditindas ke tanah, dan kehilangan seluruh wajahnya. Su Hengshan di dada terengah-engah, dan kemudian dengan ganas menghambur keluar. Apa? Mungkinkah saudara Haoran tidak berani? Kakak Haoran tidak perlu terlalu tegang. Kami hanya membandingkan gerakan, itu saja. Aku pasti tidak akan memukul kamu terlalu keras. Selain itu, kalau kamu mengalahkan adik kecil ini, apakah kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan? Su Haoyu menunjuk jari-jarinya ke Su Haoran dengan wajah penuh ejekan saat seringai muncul di sudut mulutnya. Itu sudah cukup, jangan berdebat lagi. Suara lama terdengar. Grand Elder Su Wanji, yang duduk di kursi, membuka matanya. Suaranya yang pelan itu serius dan menakjubkan. Untuk masalah ini, Heng Yue memang agak tidak pantas, tapi itu masih salah paham. Oh Hengshan, meskipun nenek moyang kita yang terlambat memberitahu kita untuk menunggu murid yang gemetar dunia muncul sebelum menggunakan harta karun yang paling berharga dari klan guncangan dunia, nenek moyang kita bisa berarti banyak hal. Haoyu adalah seorang jenius yang sulit didapat bahkan dalam 100 tahun. Dia baru berusia 20 tahun, namun dia telah melangkah ke tingkat ke-8 dari roh real mendalam. Di negara Supuake, dia sudah bisa hidup dengan kata, gemetar dunia. Tampaknya bagi aku bahwa itu Haoyu pasti memiliki kualifikasi untuk menggunakan harta karun paling berharga klan kami. Aku dapat menjamin bahwa itu pada abad berikutnya. Praktis tidak mungkin bagi seorang murid dengan talenta yang lebih besar daripada Haoyu untuk muncul dalam klan Grand Wake. Semua kata-kata Su Wanji jelas condong ke arah Su Hengyue, tetapi kata-kata ini tidak dapat dibantah. Dia menatap Su Hengshan dan berkata, tahun ini, Haoyu berusia 20 tahun. Dia tidak muda lagi. Jika dia tumbuh lebih besar, menggunakan harta karun yang paling berharga dari klan akan jauh kurang efektif. Hengshan, jika kamu masih tetap tidak mengerti, dan bersedia untuk mati menjaga harta karun paling berharga klan sebelum melepaskannya, maka bagaimana jika yang disebut jenius, gemetar dunia, tidak pernah muncul dalam Grand Wake klan kami? Akankah harta klan menjadi selamanya disegel? Klan kita bisa melayang ke langit sejak lama, tetapi sudah lama stagnan karena ini. Jika hari itu tiba bahwa itu klan kita menemui musibah, menggunakan harta paling berharga dari klan pada waktu itu, akan menjadi sangat terlambat. Semakin keras Su Hengshan berusaha menahan alisnya, semakin ketat itu menjadi. Jika Su Hengyue adalah seorang elder yang berbakti dan Su Haoyu memiliki sifat baik hati, maka jika cukup banyak orang merekomendasikan dia untuk menawarkan harta klan, bahkan jika Su Hengshan merasa itu agak tidak pantas, dia tidak akan begitu ditentukan seperti ini. Karena garis Su Hengyue membuat rangkaian tindakan ini demi mendapatkan harta karun yang paling berharga dari klan, masalah ini benar-benar tidak dapat dikompromikan. Dia menarik klan bisa dimaafkan. Tetapi untuk menekan mereka dengan menggunakan kekuatan Blackwood Stronghold pada dasarnya adalah tindakan yang mengkhianati klan. Bagi orang-orang yang tamak dan tidak bermoral ini, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah setuju untuk memberikan harta klan. Bagaimana ini? Su Wangji menyipitkan mata dan perlahan berkata, Hengshan, jika kamu dapat menemukan murid di bawah 20 di klan kami yang dapat mengalahkan Haoyu, maka Heng Yue tidak akan pernah mengangkat masalah tentang harta klan ini lagi. Semua orang di antara Su Heng Yue dan kelompok Su Haoran mulai tertawa. Su Heng Yue dengan tegas berkata,
Baiklah. Jika ada orang di bawah 20 di Grand Wake klanku yang dapat mengalahkan Haoyu dan membuktikan bahwa itu bakat alaminya bukanlah yang terhebat, maka aku akan segera menampar pantatku dan pergi. Aku tidak akan pernah menyebutkan satu kata pun tentang harta karun klan lagi dan aku akan meminta maaf kepada guru klan untuk perilaku aku yang tidak pantas hari ini. Tapi, bagaimana jika tidak ada yang bisa mengalahkan Haoyu? Kalau begitu tolong Heng Shan, berikan kunci harta klan ke Haoyu. Aku yakin tak seorang pun dari para tetua dan anggota klan hadir di sini ingin melihat masalah ini diseret atau dipermainkan. Su Wanji berkata sangat lambat. Su Hengshan mengepalkan kedua tangannya erat-erat dan jari-jarinya mulai mengeluarkan suara. Tiba-tiba, tepat sebelum dia ingin dengan marah menegur mereka, suara pemuda yang arogan datang dari sisinya. Ide bagus. Sungguh ide yang bagus. Layak menjadi Grand Elder. Bahkan ide kamu sangat adil. Ide yang bagus, aku akan menyetujui dengan menaikkan kedua tanganku. Senyum menggantung di wajah Yun Ce saat dia perlahan dan dengan santai berjalan. Di tangannya, dia menyeret gugup yang dihadapi Su Ling'er yang dengan erat bersandar pada tubuh Yun Ce. Ketika Yun Ce benar-benar tidak bisa menonton ini lebih jauh, dia meninggalkan paviliun naga percing dan kebetulan menemukan seorang Su Ling'er yang mengintip di balik pohon. Melihat dia meninggalkan kamarnya, Su Ling'er berlari dengan langkah kecilnya segera berkata, "Big Brother Yun Ce, Papa bilang kamu tidak bisa pergi ke sana. Benar-benar berbahaya di sana." "Jangan khawatir, aku tidak akan berada dalam bahaya." Yun Ce tersenyum dan berkata, "Ling'er, kamu tinggal di sini. Kamu tidak bisa pergi ke sana tidak peduli apa. Setelah masalah ini selesai, aku akan bermain dengan kamu." Setelah Yun Ce selesai berbicara, dia terus maju. Tepat saat dia melangkah, dia berhenti sekali lagi dan berkata kepada Su Ling'er, "Ling'er, apakah kamu percaya bahwa itu aku dapat melindungi kamu?" Melihat mata Yun Ce, Su Ling'er tanpa ragu dan mengangguk dengan sekuat tenaga, "MN. Lalu, ayo pergi ke sana bersama-sama. Tidak ada yang dapat menyakiti kamu selama kamu berada di sisi aku." Yun Ce dengan ringan berkata lalu mengambil tangan Su Ling'er. Karena di dalam hatinya, tempat teraman Su Ling'er bisa tinggal, berada di sisinya. Dia tidak akan lega jika dia ada di tempat lain. Setelah suara bangga Yun Ce yang ditularkan keluar, dia tiba-tiba menjadi titik fokus dari adegan tersebut. Su Hengshan tiba-tiba menjadi pucat dengan sangat was-was. "Little Brother Yun dan Ling'er, mengapa kamu ada di sini? Cepat, tinggalkan tempat ini. Masalah di sini tidak ada hubungannya dengan kamu, dan itu bukan tempat yang seharusnya kamu datangi." Sebelumnya ketika Yun Ce menyelamatkan Su Ling'er, jika dia diakui oleh Blackwood Stronghold sebagai orang yang menghancurkan rencana penting mereka, maka mereka mungkin akan menatapnya. Sejauh yang Su Ling pikirkan, bahkan lebih berbahaya baginya untuk berada di sini. Setelah kata-kata polos dan jujur dikatakan, dia sudah kehilangan semua amarah dan kepahitannya, dan berencana untuk menghentikan mereka di sana. Ini adalah tempat yang seharusnya tidak boleh mereka masuki. "Papa, aku tidak takut. Aku di sini untuk menyemangati Papa." Su Ling'er tersenyum manis ke arah Su Hengshan. Namun, dia semakin mendekati Yun Ce dan memegang erat Yun Ce dengan kedua tangan kecilnya. "Itu aku yang ingin membawa Ling'er ke sini, karena aku tidak akan merasa nyaman jika Su Ling'er ada di tempat lain tapi di sisiku." Yun Ce berdiri tegak, dan berkata dengan suara rendah, "Tapi aku mohon Senior Su untuk merasa nyaman. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan sehelai rambut pun di Ling'er disakiti." Ketika Su Hengshan melihat ekspresi di mata Yun Ce, dia tertegun untuk beberapa saat. Selama puluhan tahun dari cobaan dan kesulitannya, dia telah mendengar kata-kata serupa itu berkali-kali, tetapi tidak ada yang bisa memindahkannya secara emosional seperti saat ini. Pernyataan itu, "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan sehelai rambut pada Ling'er disakiti," tidak hanya menyemburkan dari mulut Yun Ce. Itu adalah sesuatu yang berasal dari kehendak dan jiwanya. Melihat ekspresi di mata Yun Ce, dia merasakan tekad yang terkandung dalam kata-katanya.
Dia sangat yakin bahwa itu jika harga untuk melindungi Ling Er melibatkan kehidupan, dia akan benar-benar mengorbankan dirinya tanpa ragu-ragu. Dia dengan ringan menggenggam tangan Su Ling Er. Perasaan yang tidak jelas itu persis sama seperti jika dia melindungi seluruh dunianya. Dan Su Ling Er juga dengan kuat meraih dan memeluknya. Meskipun dia tiba di depan ayah, dia masih tetap di sisinya dan tidak buru-buru ke sisinya. Matanya mengandung kekhawatiran untuknya, tetapi mereka tidak kenal takut. Sepertinya selama dia meringkuk di sisinya, dia tidak perlu takut. Yunce dan putrinya jelas hanya bertemu hari ini. Dia tidak mampu memahami bagaimana kedua orang ini mampu membentuk keintiman seperti itu sampai derajat ini. Dia percaya bahwa itu bahkan dua orang yang tidak terpisahkan selama lebih dari belasan tahun tidak dapat mencapai ketergantungan dan perlindungan murni seperti itu. Mungkinkah itu benar-benar semacam takdir surgawi? Saat Yunce muncul, salah satu orang di antara Blackwood Stronghold membelalakkan matanya. Dia buru-buru melangkah maju, dan berbisik ke telinga Heimu King-nya. "Pegang tuan, ini dia. Dia yang menyabotase rencana kami ketika kami hendak menculik putri Su Hengshan." Heimu King-nya menyapu pandangannya ke Yunce. Tiba-tiba, dia menampar wajah orang itu, menggeram. "Sekelompok sampah. Kalian benar-benar mengizinkan seseorang yang baru saja memasuki roh real mendalam untuk menyabot rencana kami? Apa gunanya memiliki kalian sampah itu?" Wajah murid Blackwood Stronghold yang ditampar membengkak. Dia dengan takut mundur, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Heimu King-nya menatap Yunce dengan mata seram, dan berkata kepada Su Hengyue di depannya dengan suara rendah. "Saudara Hengyue, ini adalah anak yang menghalangi kita untuk menculik gadis kecil itu. HMPH, dia yakin menyabot rencana besar kita. Jika gadis kecil itu ada di tangan kita, maka tidak akan ada kebutuhan untuk masalah seperti itu." "Itu dia?" Mata Su Hengyue yang menatap Yunce langsung berubah menjadi gelap dan kejam, saat dia dengan dingin tertawa. "Dan di sini aku bertanya-tanya di mana aku akan menemukan anak ini. Tapi dia sebenarnya tidak tahu rasa takut dan muncul sendiri." Suara Su Hengyue dikirim ke Su Haoyu. "Haoyu, cari alasan, dan beri anak ini pelajaran kejam. Bahkan jika hand slips, kamu dan, tanpa sengaja, membunuhnya. Itu tidak masalah juga." Su Haoyu segera menjawab. Dia memeriksa tingkat kekuatan Yunce yang sangat dalam, dan setelahnya, dia mengungkapkan ekspresi yang meremehkan. Dia mengambil langkah maju, dan meledak di Yunce. "Dari mana bocah liar ini berasal? Dari kelihatannya, kamu bukan salah satu dari orang Grand Wake klan kami. Heh? Ini adalah tempat di mana Grand Wake klan kami berdiskusi tentang masalah penting. Itu bukan tempat di mana bocah liar sepertimu yang datang dari Lord tahu di mana bisa masuk, cepat dan skram. Jika kamu tidak ingin menipu diri sendiri, tuan muda ini dapat mengirim kamu sendiri." Ketika Su Haoyu mengeluarkan kata-kata ini, semua orang memberikan suasana yang berbeda. Karena kata-kata ini oleh Su Haoyu, ternyata sengaja digunakan untuk mempermalukan dan membuat marah sasarannya. Sepertinya mereka memiliki konflik tertentu di antara mereka. Namun, Yunce bahkan tidak sedikit marah. Dia menggunakan tatapannya untuk mengukur Su Haoyu, dan ketika dia sedang mengukur, dia mengangguk sejenak, dan kemudian dengan kecewa menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, dia benar-benar tampak seperti sedang menghitung sapi yang dijual. Dia memegang dagunya dengan tangannya, dan berkata dengan santai, "MN, jadi kamu Su Haoyu, orang yang diproklamirkan memiliki bakat terbaik di Grand Wake Clan? Penampilan kamu masih bisa dilewati. Dibandingkan tuan muda ini, kamu masih jauh dengan 100.000 mil. Tetapi penampilan kamu masih bisa dilihat. Namun, sangat disayangkan mulut kamu terlalu bau. Baunya sangat bau, itu memuakkan." "Hahaha." Su Haoyu tertawa terbahak-bahak. "Dan di sini aku berpikir kenapa bocah liar sepertimu datang kemari. Jadi kamu benar-benar di sini untuk mencari kematian?" Tidak. Yunce melambaikan jarinya. "Aku telah tumbuh begitu besar. Namun, aku belum tahu bagaimana dua kata,
mencari maut, ditulis. Sebelumnya, aku hanya mendengar bahwa itu kamu yang disebut murid jenius dengan bakat terbaik di Grand Wake Clan. Jadi aku datang untuk melihat apakah kamu terlihat seperti manusia atau anjing, dan sementara aku melakukannya. Yunce mengulurkan tangan kanannya, dan melenturkan pergelangan tangannya. Aku di sini untuk meminta saran dari kamu, yang disebut jenius nomor 1. Ketika Yunce mengucapkan kata-kata ini, beberapa orang di tempat kejadian mulai tertawa terbahak-bahak. Su Haoyu memiliki kekuatan yang mendalam di tingkat ke-8 dari roh real mendalam, di Grand Wake Clan, atau bahkan seluruh Sungai Timur. Dia tak tertandingi di antara mereka yang berusia di bawah 20 tahun. Sementara Yunce, yang hanya di tingkat pertama roh real mendalam, sebenarnya berani untuk mencari nasihat. Yunce tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, untuk memasuki spirit real mendalam pada usia seperti itu, bakatnya juga cukup baik. Namun, di depan Su Haoyue, itu pada dasarnya bahkan tidak layak disebut. Mata banyak orang mulai membawa ejekan, dan bahkan ada beberapa yang memandang Yunce seolah-olah dia idiot. Hehe, dia benar-benar tidak tahu rasa takut. Su Hengyue dan Heimu Qingya dingin tertawa pada saat yang sama. Alis Su Hengshan bergerak, dan hendak menyuarakan dan menghentikan Yunce. Namun, tepat ketika dia hendak mengeluarkan suaranya, dia menelannya kembali. Dia sangat menatap Yunce ekspresi, dan tidak lagi mengatakan kata lain. Meskipun ia dan Yunce baru mengenal satu sama lain lebih awal, dari interaksi singkat yang dia miliki dengannya, dia merasa Yunce memiliki kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Setidaknya, dia tidak boleh menjadi seseorang yang sembrono dan tidak tahu. Mungkin ada makna mendalam dalam tindakannya saat ini. Alasan mengapa Su Haoyu membuat marah Yunce adalah untuk menggentarkannya bertengkar dengan dirinya sendiri di tempat pertama, dan kemudian, dia akan mengambil kesempatan untuk mengajarkan Yunce pelajaran kejam. Namun, dia tidak pernah mengira, dengan hanya beberapa kalimat, Yunce ingin bertarung sendiri. Su Haoyu dengan dingin tertawa dalam hatinya. Menyilangkan lengannya di depan dadanya, dia berkata dengan jijik, "Dengan kualifikasi kamu, kamu masih tidak layak untuk bertarung dengan aku." Haha, Yunce tertawa terbahak-bahak. Aku telah melihat sapi meniupkan udara panas sebelumnya, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa itu cacing yang bau tahu bagaimana meniupkan udara panas juga. Dan bukan hanya udara ini yang sangat lucu, itu sangat bau, sulit untuk bernafas. Kamu mencari kematian. Yunce tidak marah, dan itu Su Haoyu yang telah berkobar. Dengan kling, dia menarik longswordnya, dan mengarahkannya ke arah Yunce. Ungkapkan senjatamu. Kamu tidak tahu bagaimana dua kata, mencari maut, ditulis, bukan? Hari ini, tuan muda ini harus mengajarimu dengan baik kalau begitu. Yunce melepaskan tangan yang dia pegang ke suling dan dengan lembut mendorongnya ke sebelah Su Hengshan. Namun, dia tidak mengeluarkan senjatanya, dan kedua tangannya benar-benar berayun dengan main-main di depannya, seperti yang dia katakan dengan santai. Fakta bahwa itu aku meminta saran dari kamu, sudah memberi kamu banyak sekali wajah. Kamu sebenarnya masih berharap aku mengungkapkan senjata aku? Jika itu hanya kamu sepertinya belum memiliki kualifikasi. Cukup banyak orang di tempat itu mendengus. Si idiot ini hanya membuat orang bodoh keluar dari dirinya sendiri. Su Haoran diam-diam memarahi dalam hatinya. Mengingat Xia Qingyue yang cantik bagaikan peri, hatinya gemetar tak terkendali. Pada saat yang sama, dia diam-diam berkata penuh kebencian, "Orang yang sangat cantik, benar-benar menikah dengan seorang idiot seperti ini, surga hanyalah buta." Bagus, sangat bagus. Su Haoyu tiba-tiba merasa bahwa itu statusnya akan jatuh hanya dengan berdiri bersama dengan anak ini di depannya, dan dia langsung berteriak, "Lalu, pergilah ke neraka." Su Haoyu menusuk longswordnya. Saat energinya yang besar melonjak, pedang panjang tipis mengganggu udara di sekitarnya, menyapu lingkaran riak spasial. Sesaat, ada beberapa orang tua di tempat kejadian yang mengangguk memuji kekuatan yang terkandung dalam pedang ini.
Sudut mata Yun Ce cenderung ke atas. Tangan kanannya dengan santai berayun keluar dan meraih ke arah longsword Su Haoyu. Neraka! Anak ini mencari kematian. Untuk benar-benar berani menggunakan tangannya untuk mengambil pedang Su Haoyu, tidakkah dia menginginkan tangannya lagi? Mari kita tidak berbicara tentang dia yang baru saja berada di tingkat pertama dari roh real mendalam. Bahkan jika itu adalah seseorang di tingkat ke-10 dari roh real mendalam, dia hanya mencari untuk dilumpuhkan jika dia melakukan sesuatu seperti ini. Saudara kecil, hati-hati. Ketika Su Hengshan, yang hatinya tidak nyaman di tempat pertama, melihat tindakan Yun Ce, dia sejenak tidak bisa lagi tetap tenang, dan berteriak karena terkejut. Namun, telapak tangan Yun Ce sudah hampir setengah kaki dari pedang Su Haoyu. Dia hanya bisa tak berdaya menyaksikan telapak tangan Yun Ce melakukan kontak dengan longsword Su Haoyu. Dengan suara, "Peu", tangan kanan Yun Ce meraih ke pedang Su Haoyu begitu saja. Itu tidak bisa lagi bergerak 1 inci, dan energi yang sangat dalam pada pedang benar-benar padam seketika. Sebelum menunggu Su Haoyu bereaksi, tangan Yun Ce sudah pergi secepat kilat. Membentuk tinju, dia dengan kejam menabrak pedang dengan 1 pukulan. Kekuatan lengan Yun Ce sangat menakutkan. Di bawah pukulan berat ini, ibu jari dan jari telunjuk Su Haoyu segera terbelah. Longswordnya terbang keluar dari tangannya, dan ketika itu terbang menjauh, pedang itu hancur menjadi banyak bagian. Apa? Ini adalah adegan yang semua orang bahkan tidak pernah impikan. Setiap satu dari mereka memucat karena terkejut. Bahkan Su Hengshan, Su Hengyue, Heimu Qingya, dan bahkan Grand Elder, semuanya benar-benar tercengang. Su Haoyu mundur 2 langkah. Murid-muridnya mengalami kontraksi, telapak tangan kanannya berdarah deras, dan sangat menyakitkan. Perubahan tak terduga ini menyebabkan pikirannya langsung menuju ke keadaan setengah gila. Sebelum dia bahkan bisa terkesiap, sosok Yun Ce sudah bergegas tepat di depannya. Wajah sedingin es muncul tepat di depan matanya, dan pukulan kuat menghantam dadanya. Dengan suara yang membosankan, seluruh isi Su Haoyu tenggelam ke dalam. Tulang-tulangnya pecah, dan seperti labu yang menggelinding, seluruh tubuhnya berguling jauh, menarik keluar jejak panjang darah di tanah. Haoyu! Su Hengyue sangat terkejut, seolah-olah jiwanya terbang keluar dari tubuhnya saat dia menukik ke sisi Su Haoyu. Di sampingnya, pria parubaya bernama Li Yunji melompat keluar, dan menusuk ke arah dada Yun Ce dengan pedang. "Kamu berani menyakiti tuan mudaku? Berikan aku hidupmu." Untuk Su Haoyu, yang diproklamasikan sebagai jenius nomor 1 di Grand Wake Clan, pedangnya tidak hanya berhenti di tangan kosong Yun Ce, dia juga benar-benar terluka parah dalam sekejap mata juga. Hal ini menyebabkan Su Hengshan merasa terkejut dan gembira pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, ketika dia melihat Li Yunji bergerak ke arahnya, dia dengan cepat menepi, menderu keras pada saat yang bersamaan. "Li Yunji, kamu berani. Adik kecil Yun, berhati-hatilah." Tekanan Earth Realm mendalam ditekan ke arahnya. Kali ini, Yun Ce tidak lagi berani berperilaku angkuh. Dengan ayunan kedua tangannya, Dragon Volt sudah ditangkap di tangannya, dan tanpa melihat orang yang menyerangnya, dia mengaktifkan Burning Heart untuk sementara, dan langsung menghantamnya dengan 1 Falling Moon Sinking Star. Ledakan keras ini menyebabkan gendang telinga semua orang berdering untuk waktu yang sangat lama. Ketika Yun Ce melangkah ke tingkat pertama roh real mendalam, di bawah aktivasi negara, Burning Heart, kekuatan puncaknya sebanding dengan praktisi normal di bumi realm tingkat menengah. Jadi bagaimana itu bisa diblokir oleh Li Yunji, yang kekuatan yang mendalam hanya di tingkat kedua bumi real mendalam? Dalam dentuman keras, Li Yunji yang melompat keluar, seolah-olah dia adalah layang-layang dengan tali yang putus, dikirim terbang kembali. Ketika dia mendarat, dia mengambil puluhan langkah mundur, dan kemudian, dengan pedangnya sebagai pendukung, dia berlutut ke tanah, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Tirani dari pedang yang satu menyerang dari Yun Ce, menyebabkan dia merasa seolah-olah organnya telah benar-benar hancur. Su Hengshan, yang bergegas keluar awalnya untuk menyelamatkan Yun Ce, berhenti.
Melihat Yunce yang tangannya memegang pedang raksasa, kedua matanya penuh dengan keheranan. Semua orang menatap Yunce, juga dilanda syok. Pemuda yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun ini, benar-benar mengalahkan Su Haoyu dalam sekejap mata, dan kemudian, dia melukai Li Yunji yang memiliki kekuatan mendalam di bumi realm mendalam dengan satu serangan juga. Bahkan jika mereka secara pribadi melihatnya, mereka masih tidak berani percaya bahwa ini benar-benar nyata. Kedua tangan Su Ling-er memegang wajah kecilnya. Jumlah bintang kecil di matanya bahkan lebih dari bintang di langit malam yang cerah. Big Brother Yunce sangat luar biasa. Kakak laki-laki Yunce sangat tampan. Dengan bang, naga Volt ditikam jauh ke tanah oleh Yunce. Dia dengan dingin menatap Li Yunji, dan berkata dengan ejekan. Dari apa yang klan Master Su katakan sebelumnya, hidupmu diselamatkan oleh klan Master sebelumnya, dan dia bahkan membawamu ke dalam Grand Wake Clan selama beberapa lusin tahun. Pada akhirnya, bukan hanya kamu tidak tahu cara membalas kebaikannya, kamu benar-benar membantu mereka yang memiliki niat buruk untuk memaksa keturunannya dan menyulitkan mereka. Seekor anjing yang dibesarkan masih tahu bagaimana menjadi setia. Kamu benar-benar lebih buruk daripada anjing. Dengan satu serangan pedang itu aku menabrakmu lebih awal, aku bahkan takut tanganku kotor. Setiap kali Yunce memarahi orang, dia selalu jauh lebih kejam. Kata-kata ini seperti belati yang menusuk ke dalam hati Li Yunji. Dia, yang luka batinnya tidak ringan di tempat pertama, langsung memucat saat matanya bulat melebar. Di bawah kecemasan dan kesedihan yang ekstrim di dalam hatinya, dia langsung pingsan. Su Hengyue dengan kejam memasukkan lusinan butir obat ke mulut Su Haoyu, dan kemudian, secara terus-menerus memasukkan energi yang sangat dalam padanya untuk melarutkan kekuatan obat, menstabilkan lukanya. Dia dengan keras menoleh, dan menatap Yunce, seolah matanya belati dilapisi darah. Dasar sialan, kamu benar-benar berani menyakiti putraku? Aku pasti akan membuatmu mati seperti anjing. Yunce meringkuk bibirnya dengan jijik ekstrim. Kamu benar-benar mengeluarkan omong kosong seperti itu ketika keterampilan putra kamu lebih rendah. Aku dengan ramah melangkah keluar dan membantu kamu memberinya pelajaran. Aku tidak keberatan jika kamu tidak memberi aku ucapan terima kasih yang tepat. Namun, kamu sebenarnya masih membuat keributan. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata yang memalukan di hadapan halayak yang begitu besar. Jika kamu ingin menyalahkan, kemudian menyalahkan ketidakmampuan anak kamu. Dan jenius apa ini? Ini hanya lelucon. Kamu. Mata Su Hengyue melebar bulat, dan paru-parunya hampir meledak karena marah. Jika bukan karena kebutuhan untuk memasukkan energi yang mendalam ke Su Haoyu, dia sudah akan bertindak melawan Yunce, tanpa memperhatikan statusnya. Ini, Grand Elder. Yunce tidak lagi terganggu dengan Su Hengyue lagi, dan tatapannya berbalik ke arah Grand Elder Su Wangji, yang ekspresinya sangat mengerikan. Elder, sebelumnya kamu mengatakan itu, selama kamu dapat menemukan seorang murid yang berusia di bawah 20 tahun di klan Grand Wake yang mampu mengalahkan Su Haoyu, maka, klan Guru Su akan memiliki otoritas penuh untuk memutuskan tentang masalah tentang harta klan. Pasangan ayah dan putra Su Hengyue ini juga tidak diizinkan untuk sekali lagi membicarakan tentang harta klan, dan harus memberi hormat kepada klan Guru Su juga. Ini adalah sesuatu yang Su Hengyue telah setujui di depan semua orang di sini. Grand Elder, kata-kata yang kau ucapkan, kau seharusnya tidak melupakannya begitu cepat, kan? Su Wangji mendengus dingin. Apa yang dikatakan Elder ini, aku akan secara alami menepati janjiku. Sayangnya, kamu bukan murid dari Grand Wake Clan kami. Bahkan jika kamu memasuki klan kami sekarang, itu tidak ada gunanya. Grand Wake Clan tidak pernah mengambil murid dari luar. Dan Li Yunji hanyalah setengah pelayan juga. Sepertinya Grand Elder tidak mendapat informasi yang baik dari berita. Yunce menyipitkan matanya, dan berkata dengan tersenyum. Klan Master Su telah mempertaruhkan putrinya Su Ling kepada aku saat ini menantu klan Master Su.
Beritahu aku kalau begitu, apakah aku bukan seseorang dari Grand Wake Clan sekarang? Kata-kata Yunce tiba-tiba mengacaukan pikiran semua orang. Bisikan mulai terdengar dari segala arah dan ada banyak yang terus-menerus menggelengkan kepala mereka untuk menunjukkan bahwa itu mereka sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Ekspresi semua orang sangat aneh karena Su Ling'er bagaimanapun juga masih muda. Dia baru berusia 10 tahun ini. Jika dua orang yang tidak curiga itu bertunangan sebelum mereka bahkan dewasa, itu masih akan cukup normal. Tapi Yunce adalah orang dewasa yang dewasa. Pasti ada yang salah dengan itu. Melihat situasi di depan mereka, tidak peduli siapa orang itu, mereka berpikir sangat mungkin ini hanya alasan yang dibuat-buat untuk menggagalkan ambisi Su Hengyue. Su Hengshan terjebak dalam kebingungan juga, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia melirik Yunce dan tanpa mengubah ekspresinya, dia berkata, "Itu benar, Yunce adalah jenius nomor 1 dari generasi muda di antara yang aku lihat. Aku cukup mengaguminya, karena, dalam hal bakat alami dia setidaknya 10 kali lebih baik daripada Su Haoyu. Kamu telah melihat fakta ini dengan mata kamu sendiri. Selain itu, ia juga menyelamatkan kehidupan putri aku, jadi aku telah mengatur agar putri aku menikah dengannya. Ketika anak perempuan aku mencapai usia 16 tahun, mereka akan menikah." Su Ling'er mengedipkan mata berairnya yang tidak berdosa. Dia memiliki ekspresi kebingungan di seluruh wajahnya. Bagaimanapun, dia sudah berusia 10 tahun ini dan bukan anak kecil 2 atau 3 tahun. Dia sudah tahu apa arti pernikahan. Bahkan jika dia tidak mengerti sepenuhnya, dia menyadari apa artinya itu. Dia menatap ayahnya dan kemudian di Yunce. Jantungnya berdegup kencang saat dia berada di ujungnya. "Bunch of trap." Su Hengyue mengatupkan giginya dan dengan marah berkata, "Su Hengshan, jangan memperlakukan semua orang seperti idiot. Anak ini hanya seseorang yang baru saja membantu kamu. Hal pernikahan ini hanyalah sebuah alasan. Kalau tidak, bagaimana bisa tidak ada satu orang pun di sini yang tahu tentang hal itu? Hehe, itu hanya karena aku belum mengumumkannya secara publik. Jangan bilang kalau perkawinan putriku sendiri membutuhkan persetujuan orang lain." Su Hengshan berkata acuh tak acuh. Dia melihat kekerumunan dan kemudian dengan tenang melanjutkan, "Sepertinya, kalian semua tidak terlalu yakin. Tidak apa-apa. Aku, Su Hengshan, akan mengumumkan secara terbuka masalah ini sekarang." Dia menatap Yunce, dan Yunce juga menatapnya. Ekspresi Su Hengshan sangat rumit, tapi ekspresi Yunce sangat tak tergoyahkan dan tenang. Ini adalah pertemuan mata antara dua pria yang sangat mencintai gadis yang sama. Dari ekspresi di mata mereka, salah satu dari mereka memiliki cinta murni seorang ayah, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang mengguncang hati, tekad abadi. Setelah melihat sorotan mata Yunce, hati dan pikiran Su Hengshan juga tenang. Semua kegugupannya menjadi perasaan tenang yang luar biasa. Suasana hatinya sebelumnya selalu tenggelam dalam keterkejutan yang Yunce tanamkan. Meskipun dia membenci pasangan ayah dan putra Su Hengyue, dia tidak punya pilihan selain mengenali mereka. Bakat alami Su Haoyu luar biasa, dan tak seorang pun di Grand Wake Clan bisa menghubunginya. Tapi jenius seperti ini, sebenarnya menderita kekalahan telak di depan Yunce, yang 2 atau 3 tahun lebih muda darinya. Dan serangan berikutnya mampu melukai Li Yunji yang berada di bumi real mendalam. Dia baru di usia ini, tapi dia sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Dalam kesadarannya, ini hanya bisa digambarkan sebagai tak terbayangkan. Seorang pria muda yang memiliki kekuatan seperti itu pasti lahir di sekte top-top di negeri Supwake. Salah. Sekte yang dilahirkannya pasti berada paling atas bahkan di benua Cloud Azure. Meskipun Grand Wake Clan mengendalikan segalanya di timur sungai Supwake, dia tidak berhayal bahwa itu murid seperti ini bisa muncul di generasi muda mereka. Sekte yang menjadi miliknya adalah eksistensi bahwa itu Grand Wake Clan hanya bisa berlutut dan menyembah. Dia benar-benar yakin tentang hal ini tanpa keraguan sedikit pun. Pendapat yang sama juga muncul di dalam hati hampir semua orang yang hadir. Sekarang,
Satu-satunya kekhawatiran adalah jika Su Ling'er cocok untuknya, karena dia sangat cocok untuk putrinya. Penampilan Yunce adalah 1 dari 10.000. Kepribadiannya, serta ekspresinya yang dalam dan tak terduga, adalah sesuatu yang tidak dapat diraih siapapun. Hal-hal ini semuanya sekunder di dalam hati Su Hengshan, tetapi cinta dan perlindungan yang dia tunjukkan kepada Su Ling'er datang dari kedalaman dirinya. Jiwa dan tulang. Tekad teguh untuk melindungi hidupnya yang pernah dia tunjukkan sebelumnya membuatnya tidak bisa merasakan apapun kecuali emosional. Meskipun dia dan Su Ling'er jelas baru bertemu pagi ini, sensasi yang dia rasakan sangat-sangat jelas yang membuat dia takjub dari lubuk hatinya. Dan kepada seorang ayah, apakah ada sesuatu yang lebih membebaskan daripada mempercayakan putrinya sendiri kepada seseorang yang bersedia melindunginya dengan hidupnya? Pada saat yang sama, Su Ling'er juga dengan jelas menunjukkan jumlah kepercayaan dan ketergantungan yang tidak masuk akal terhadap Yunce. Dia tidak mampu menentukan seperti apa moral Yunce. Hari ini, dalam situasi di mana dia benar-benar dapat menghindar dari awal, dia tanpa ragu menunjukkan kekuatannya dan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Ini juga kebaikan yang dia miliki terhadap Su Hengshan dan Grand Wake Clan. Tapi dia merasakan alasan mengapa Yunce bertindak seperti ini sepenuhnya karena Ling'er. Sebagai kesimpulan, jika dia dapat mempercayakan masa depan putrinya kepada orang semacam ini, dia bisa merasa tenang tentang seluruh kehidupan putrinya. Jika dia harus menemukan cacat, itu akan menjadi bahwa itu Yunce sudah menikah. Jika putrinya menikah dengan Yunce di masa depan, dia hanya bisa menjadi selir. Suasana Su Hengshan, yang tidak pernah memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan Su Ling'er sebelum hari ini, menjadi sangat tenang. Wajahnya sedikit tersenyum dan dia menggunakan suara yang cukup untuk menyatakan, "Hari ini, aku akan secara resmi menyatakan bahwa itu anak aku, Su Ling'er akan bertunangan dengan putra Yun Clan, Yunce." Gadis itu masih muda sekarang, tetapi ketika dia berusia 16 tahun, mereka akan menetapkan tanggal untuk menikah. Semua orang di sini sekarang akan menjadi saksi. Setiap kata-kata Su Hengshan bergema. Tidak ada yang bisa mendengar seuntai kepalsuan atau keengganan sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan ringan mengangguk ke arah Yunce dengan senyum di wajahnya dan kehangatan di matanya. Itu adalah ekspresi ayah seorang anak perempuan yang memeriksa dengan sesama menantunya. Bahkan orang yang paling jahat di sana tidak bisa melihat seuntai akting palsu. Yunce cepat berjalan ke depan, berlutut, dan dengan tulus berkata, "Menantu Yunce, terima kasih ayah mertua atas persetujuannya. Yunce, kamu harus memikirkannya dengan jelas. Gadis-gadis dari Grand Wake Clan kami tidak akan pernah menikah dengan orang luar. Jika kamu ingin menikahi putriku, maka kamu akan menjadi anggota dari Grand Wake Clanku." Yunce mengangguk tanpa ragu sedikitpun, "Aku mengerti. Mulai hari ini, aku, Yunce akan menjadi murid dari Grand Wake Clan. Aku akan berbagi kehormatan dan aib Grand Wake Clan." Yunce mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Su Ling'er yang tersentak. Dia tersenyum lembut, "Ling'er, selama waktu itu, aku tidak pernah memberi kamu komitmen paling sedikit. Aku berhutang banyak padamu. Ini adalah mimpi, tetapi itu juga mimpi yang indah. Biarkan aku memberi kamu semua yang aku bisa dalam mimpi ini." "Haha, bagus." Su Hengshan berjalan ke depan dan membantu Yunce. Dia membiarkan dia dan Su Ling'er berdiri bersama, lalu menghadapi Su Wangji dan Su Hengyue dan berkata, "Grand Elder, Yunce adalah menantu laki-laki aku sekarang dan juga merupakan menantu dari Grand Wake Clan. Tentu saja, dia sekarang adalah anggota dari Grand Wake Clanku. Dalam hal usia, dia lebih muda dari Su Haoyu. Dari segi bakat alami, Elder pastilah pasti melihatnya dengan jelas." Grand Elder baru saja menyarankannya, dan semua orang di sini mendengarnya dengan jelas. "Aku percaya dengan senioritas dan prestise Grand Elder. Kamu pasti tidak akan kembali pada kata-kata kamu. Jadi sekarang, aku akan memiliki otoritas penuh mengenai hal-hal yang menyangkut harta klan di masa depan. Aku percaya bahwa itu kamu, Elder, tentu tidak akan memiliki keberatan."
Wajah lama Su Wanji sangat kaku dan sangat buruk. Dia tidak bisa berkata-kata. Kata-katanya sebelumnya benar-benar untuk Su Hengyue untuk mendapatkan jalannya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa itu dalam sekejap mata, itu telah menjadi lubang besar yang dia lompati. Su Hengyue, apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Su Hengshan bertanya dengan alis terangkat. Tatapan Su Hengyue sangat suram. Tangannya, yang menekan dada Su Haoyu, gemetar. Hehe. Tawa dingin yang tidak menyenangkan terdengar. Heimu Qingya, yang selalu mengawasi di samping, perlahan berjalan ke arah Su Hengshan. Dua orang tua Blackwood Stronghold mengikuti dari belakangnya. Heimu Qingya tidak berhenti sampai dia kurang dari 3 langkah dari Su Hengshan. Lalu dia mengangkat tangannya ke arah Su Hengshan. Aku dengan tulus mengucapkan selamat kepada klan Guru Su dalam menemukan menantu yang luar biasa. Tidak hanya kamu menyelesaikan masalah seumur hidup untuk putri kamu, kamu bahkan telah sepenuhnya menangani masalah ini karena harta berharga klan kamu. Heimu Qingya, harta berharga dari Grand Wake klan kami berkaitan dengan prosperity dari klan aku. Itu bukan milik orang lain tapi Grand Wake klan kami. HMPH. Jika kamu ingin berbicara tentang masalah Grand Wake klan aku lagi, sebelum hal-hal yang menyangkut motif tersembunyi orang luar kamu, aku masih belum membayar hutang aku untuk masalah ini terkait fakta bahwa itu kamu mencoba melakukan sesuatu pada anak aku. Aku ingin melihat penjelasan seperti apa yang akan kamu berikan kepada aku hari ini. Su Hengshan berkata dengan tegas. Klan Master Su tidak perlu begitu marah. Aku pasti akan punya penjelasan untuk kamu. Namun, sebelum itu, aku punya sesuatu untuk mengingatkan klan Master Su. Mata Heimu Qingya setengah juling dan cahaya dingin yang berbahaya terpancar dari celah-celah matanya. Alasan kamu bisa begitu bahagia pergi beruntung sekarang adalah karena menantu ini yang datang entah dari mana. Selama kamu memiliki menantu ini, murid nomor 1 dari generasimu tidak akan pernah menjadi Su Haoyu. Tetapi bagaimana jika dia tiba-tiba mati? Ketika Heimu Qingya berbicara ke sini, sosoknya tiba-tiba melintas dan diisi seperti seberat petir hitam menuju Yunce. Sebuah tinju dijiwai dengan gelombang besar energi yang kuat merengkuh ke arah dada Yunce. Bangsawan tua Qingya, kamu berani. Ekspresi Su Hengshan berubah menjadi kemarahan besar. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan, dua orang tua di belakang Heimu Qingya sudah menghadapinya untuk benar-benar memblokir serangannya. Untuk mencegah dia menghalangi Heimu Qingya selama momen yang tepat ini. Heimu Qingya memiliki kekuatan realm mendalam Sky. Hanya ada beberapa orang di dalam Grand Wake Clan yang bisa melawannya. Selain itu, karena Heimu Qingya sudah dekat sebelum dia tiba-tiba mengambil tindakan, para ahli Grand Wake Clan dari kelas yang lebih tua semuanya terlalu jauh, dan tidak dapat memblokirnya tepat waktu. Semua dari mereka hanya bisa melihat tanpa daya ketika Heimu Qingya langsung dibebankan di depan Yunce. Heimu Qingya adalah orang yang sangat tercela dan tidak bermoral. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu dia akan tercela sampai derajat ini. Bahkan dengan identitas seorang master tahan, dia benar-benar pergi sejauh untuk menyelinap menyerang seorang junior di depan mata semua orang. Ketika Heimu Qingya sedang berbicara dengan Su Hengshan, Yunce telah menempatkan Su Ling'er di belakangnya untuk melindunginya dan memperkuat kesadarannya pada saat yang bersamaan. Mungkin Su Hengshan tidak bisa merasakannya, tapi dia sangat peka terhadap hal-hal seperti niat membunuh. Dia merasa bahwa itu Heimu Qingya memiliki keinginan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Selama tuduhan Heimu Qingya, alis Yunce diturunkan dan Burning Heart terbuka. Bersamaan dengan teriakan keras, sealing Cloud Locking Sun langsung diaktifkan. Telapak tangan Heimu Qingya memukul terhadap penghalang, sealing Cloud Locking Sun, dan suara pengap terdengar. Gelombang kejut besar menular dari depan dan menangkapnya lengah, menyebabkan dia mundur beberapa langkah. Tapi Yunce dan Su Ling'er, yang berada di belakangnya, sebenarnya tidak tergerak dan benar-benar tidak terluka. Namun, sealing Cloud Locking Sun langsung hancur oleh telapak tunggal Heimu Qingya. Heimu Qingya sangat terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa itu dia akan terkejut mundur oleh anak muda ini. Dia kaget dan marah. Setelah raungan rendah,
Dia memobilisasi semua energi yang sangat dalam di tubuhnya dan meledakkan ke arah Yun Ce dengan telapak tangannya lagi. "Junior, mati!" Yun Ce tidak takut, dia juga tidak panik. Dia dengan cepat meraih suling er dan bersiap untuk melarikan diri dengan bayangan patah bintang God. Dia hanya perlu menghindari serangan tunggal ini dari Hei Mu-Qingnya. Pada saat itu, para tetua dan murid-murid dari klan Grand Wake akan menyusul. Dan Hei Mu-Qingnya juga tidak akan pernah bisa berpikir untuk melukai dia dan Su Ling Er lagi. Tetapi pada saat ini, es dingin Beze tiba-tiba melewatinya. Di dalam angin dingin ada banyak kepingan salju yang mengapung. Sebuah pita putih panjang mengikuti angin dan salju untuk dengan ringan memenuhi tinju Hei Mu-Qingnya. Itu seringan angin. Ledakan. Saat pita putih ini seringan bulu menyisir tinju Hei Mu-Qingnya, sebuah ledakan meletus. Itu sebenarnya adalah kekuatan yang menghancurkan bumi yang menyebabkan Hei Mu-Qingnya menangis dengan keras. Kelima jarinya patah dan seluruh tubuhnya terbang jauh. Angin-angin dingin mengikuti di belakangnya dan meniup semua murid Blackwood Stronghold yang saat ini mencoba untuk bergegas. Seketika, sosok hitam memenuhi udara, dan seperti transit belalang padat, jeritan celaka mereka tak henti-hentinya. Peristiwa tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Mereka yang bertarung juga dengan suara bulat berhenti. Seorang sosok putih diikuti oleh roh dingin yang berfluktuasi naik dan turun di langit perlahan turun di depan Yun Ce. Munculnya kecantikan mutlak, akan selalu menarik tatapan dari sejumlah besar orang dalam waktu singkat. Namun, Xia Qingyue berbeda. Apa yang dia tarik bukan hanya tatapan belaka dengan penampilannya. Dia bisa, bahkan lebih lagi, menyebabkan jiwa semua orang yang hadir meninggalkan tubuh mereka pada saat itu. Xia Qingyue dengan lembut melayang ke bawah, dan berdiri di samping Yun Ce. Dia mengenakan gaun serba putih, kulitnya yang bersalju bagaikan mimpi, dan mata dinginnya berkilauan seperti bintang-bintang saat pita putih panjang bergetar lembut, sementara mengelilingi tubuhnya. Seketika, semua orang benar-benar kehilangan suara mereka. Setiap orang dari mereka menatap kosong pada Xia Qingyue, dan tatapan mereka berkabut, seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi, dan melihat peri legendaris dari istana bulan turun ke alam fana. Hei Mu-Qingnya terus mengambil sejumlah langkah mundur. Tangan kanannya gemetar karena rasa sakit yang luar biasa, kelima jari-jarinya patah, dan mereka memutar jauh dari sedap dipandang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xia Qingyue. Dan setelah tertegun sejenak, kejutan di hatinya mencapai tingkat ekstrim. Dia benar-benar dipukuli oleh seorang gadis yang terlihat hanya sekitar 17 atau 18 tahun. Kepadatan energi besar yang terkandung dalam serangan itu sebelumnya, menyebabkan dia gemetar ketakutan. Dan aura sangat dingin yang dipancarkan keluar dari Xia Qingyue, bahkan lebih lagi, menyebabkan saraf di seluruh tubuhnya untuk tegang. Karena itu adalah jenis kekuatan yang benar-benar menekannya dalam hal tingkat. Di belakangnya, ratusan murid Blackwood Stronghold yang tertiup angin dingin, jatuh ke tanah satu demi satu seperti sekelompok kue yang dimasak. Namun, tidak satu pun dari mereka berdiri, karena semua dari mereka berteriak dan meringis kesakitan. Karena, di seluruh tubuh mereka, sejumlah besar atau kecil kristal es telah terbentuk. Bagian yang ditutupi oleh kristal es akan membeku dalam waktu singkat dari beberapa napas, dan mereka bahkan akan memaksa mereka untuk benar-benar kehilangan kesadaran, langsung menyebabkan mereka pada dasarnya menjadi tidak dapat berdiri. Alis Hei Mu-Qingnya bergetar liar. Mengangkat tangan kirinya, dia menunjuk ke arah Xia Qingyue. "Siapa? Siapa? Siapa kamu?" Getaran di kata-kata Hei Mu-Qingnya sangat jelas. Setelah menerima serangan Xia Qingyue sebelumnya, dia sekali lagi dikunci oleh kekuatannya. Dia adalah orang yang bisa merasakan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Xia Qingyue. Pada usia seperti itu, ditambah dengan kekuatan yang sangat dalam, itu cukup untuk menyebabkan dunia spiritual Blackwood Stronghold Guru menjadi terbalik karena terkejut. Xia Qingyue menatap Hei Mu-Qingnya dengan mata dingin, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mata Yun Ce bersinar terang, membawa Su Ling Er, dengan suara mendesing, dia pergi ke sisinya. "Qingyue istriku,
kamu akhirnya di sini. Jika kamu belum datang, kamu akan menjadi janda selama sisa hidup kamu. Yun Ce berkata, dan bahkan memasang tatapan ketakutan. Mata Xia Qingyue sedikit bergerak, karena dia merasa benar-benar tak berdaya. Orang lain tidak jelas kekuatan Yun Ce. Bagaimanapun, dia tahu itu cukup jelas. Dengan bayangan patah bintang Lord, bahkan jika itu Heimu Qingya yang kekuatannya telah mencapai real mendalam sky, dia seharusnya tidak berpikir untuk menyentuh sosoknya yang dengan mudah. Ketika Yun Ce mengucapkan kata-kata, Qingyue istriku, satu demi satu, para murid laki-laki yang sedikit terobsesi dengannya, merasa seolah belati menusuk dada mereka saat mereka melemparkan tatapan cemburu dan iri pada Yun Ce. Semua perhatian mereka sangat tertarik dengan penampilan mirip peri Xia Qingyue, dan tidak punya waktu untuk memahami betapa menakutkannya kekuatan yang dimilikinya. Dan mungkin, contoh pertama mereka melihat Xia Qingyue, tanpa sadar, mereka tidak akan pernah menghubungkannya dengan dua kata, ahli yang kuat. Karena, dengan keindahan seperti itu, dengan hanya tersenyum, dia mampu mendominasi dunia. Tidak ada kebutuhan baginya untuk memiliki kekuatan sebesar itu. Kakak perempuan yang cantik, kamu bangun, itu hebat, nama aku adalah Ling Er. Dibawa begitu erat oleh dada Yun Ce di depan begitu banyak orang, Su Ling Er sepertinya sedikit malu. Wajah kecilnya memerah, dan dia menyambut Xia Qingyue dengan suara yang sangat lembut. Xia Qingyue mengalihkan pandangannya ke samping, dan dengan lembut mengangguk ke arah Su Ling Er. Namun bibirnya sedikit bergerak. Dia tidak bisa tersenyum. Mungkin, dia sudah lupa bagaimana caranya tersenyum. Setidaknya, Yun Ce belum pernah melihatnya tersenyum sebelumnya. Bagi para sesepuh yang memiliki kekuatan besar, apa yang mereka kagumi bukan hanya penampilan Xia Qingyue. Ketika dia pun menumpahkan Heimu Qingya kembali dengan hanya satu serangan sebelumnya, itu tidak menyebabkan ekspresi mereka untuk tidak berubah dalam kegelisahan, dan seluruh wajah mereka dipenuhi dengan rasa syok dan ketidakpercayaan. Namun, segera setelah itu, mereka dengan cepat menghibur diri mereka sendiri. Seorang wanita kecil yang baru berusia 17 atau 18 tahun, tidak peduli seberapa mengerikan dia, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mendorong kembali seorang ahli di realm mendalam sky. Pasti sudah pasti keberuntungan, atau Heimu Qingya pasti hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya dalam serangan. Meskipun mereka secara otomatis menyarankan ini untuk diri mereka sendiri, ketika Heimu Qingya pindah sebelumnya, indera mereka, bagaimanapun, jelas mengatakan kepada mereka bahwa itu dia tidak hanya menahan serangan itu, melainkan, dia telah menggunakan 100% kekuatannya. Su Hengshan melangkah maju. Ketika menghadapi Xia Qingyue, perilakunya benar-benar memiliki sedikit rasa hormat. Nona ini, aku Su Hengshan. Sebelumnya, Mister terluka dan dalam keadaan koma. Sepertinya kamu benar-benar baik-baik saja sekarang, tidak ada yang lebih baik dari ini. Terima kasih sudah meminjamkan tangan sebelumnya, untuk menyelamatkan, gadis kecilku. Yun Ce mengangguk. MN, Qingyue istriku, ini ayah mertuaku yang baru saja aku akui. Kali ini, itu semua berkat ayah mertua karena telah membawa kami masuk. Baru kemudian kami memiliki tempat untuk menetap. Saat dia memanggilnya, Qingyue istriku, dia memperkenalkannya kepada ayah mertuanya. Adegan ini menyebabkan sejumlah besar orang menatap dengan lidah mereka diikat. Namun, sayangnya, gadis cantik yang luar biasa ini bahkan tidak memiliki sedikit rasa cemburu dan ketidaknyamanan di wajahnya. Dia berbalik, dan dengan lembut membungkuk ke arah Su Hengshan. Junior ini, Xia Qingyue, terima kasih klan Master Su atas keramahannya. Tidak banyak, kamu terlalu sopan. Su Hengshan buru-buru melambaikan tangannya untuk menjawab. Meskipun dia sudah setengah baya, ketika menghadapi Xia Qingyue, matanya masih tidak berani melakukan kontak dengan miliknya. Dia diam-diam menghela nafas di kepalanya. Kemudian, saat dia mengalihkan tatapannya ke arah Heimu Qingya, kemarahan langsung menyebar ke seluruh wajahnya. Heimu Qingya, kamu pria kecil. Aku sudah lama mengetahui nama tercela kamu. Namun,
Aku tidak pernah menduga bahwa itu kamu bisa benar-benar tercela dan tidak tahu malu sejauh ini. Popularitas Grand Wake Clan kami setara dengan Blackwood Stronghold kamu dalam beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya adalah penghinaan besar. Su Hengshan kemudian mengalihkan tatapannya lagi, melihat ke arah Su Wangji, dan berkata, Grand Elder, kejadian tadi, kamu telah melihatnya dengan jelas juga. Su Hengyue pernah berhubungan dengan orang seperti itu. Bukan hanya dia dicurigai telah mengkhianati klan kami, dia bahkan lebih merupakan ejekan bagi kita semua. Dan kamu, sebagai Grand Elder kami, sebenarnya berdiri di sisinya. Meskipun aku klan master, aku juga junior kamu. Aku telah mengalami waktu dan waktu lagi. Bahkan ketika Su Hengyue telah mencela aku berkali-kali, aku tidak pernah balas dendam. Namun, hari ini, saat itu, ketika Blackwood Stronghold menahan niat untuk menculik Ling Er, aku masih bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa itu kamu orang-orang tidak tahu tentang masalah ini. Namun, sekarang, ketika Heimu Qingya tiba-tiba pindah untuk menyerang menantuku, bukan hanya kalian tidak menghentikannya, kalian masih terlihat tenang dan berperilaku santai. Grand Elder, Su Hengyue, meskipun aku benar-benar tidak ingin melihat konflik internal di dalam klan kami, dan memiliki orang-orang dengan niat buruk untuk membuat lelucon dari kami, aku bukan harimau yang tidak bisa ditipu juga. Di Grand Wake Clan saat ini, pada akhirnya, aku masih menyebut tembakan terakhir. Cukup. Ekspresi Su Wangji sangat buruk. Dia melirik Heimu Qingya yang tangan kanannya masih gemetar, dan Su Haoyu yang terjatuh di tanah karena luka berat. Dia kemudian menepuk sandaran tangan dan berdiri. Insiden hari ini akan berakhir di sini. Hengyue, bawa Haoyu pergi. Ekspresi Su Hengyue berkedut. Dia melotot jahat pada Su Hengshan dan Yun Che, menyuruh murid-murid di belakangnya membawa Su Haoyu yang keluar dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai meninggalkan dengan penuh kebencian. Kata-kata Su Hengshan benar. Pada akhirnya dan saat ini, dia masih membuat panggilan terakhir di Grand Wake Clan. Alasan mengapa dia berani datang ke sini dengan sangat agresif hari ini, adalah karena ketergantungan terbesarnya pada bakat Su Haoyu yang tak tertandingi. Pada titik ini saja, dia mendapat dukungan dari sejumlah besar orang di klan. Ditambah dengan kekuatan Blackwood Stronghold, itu cukup untuk memberi Su Hengshan tekanan yang sangat besar. Namun, dia tidak pernah mengira itu. Sementara ini terjadi, secara acak Yun Che akan benar-benar menagih. Alis Su Hengshan berkedut. Dia mengulurkan tangan kanannya. Namun, setelah meregangkannya di tengah jalan, dia menariknya lagi. Sambil menahan amarahnya yang mendidih, dia membiarkan mereka membuat persiapan untuk pergi. Dan pada saat ini, mendengus dingin tiba-tiba bergema. Tunggu sebentar. Yun Che melangkah maju, dan dengan dingin menatap Heimu Qingya yang memiliki ekspresi kaku. Tempat ini bukan wilayahku, jadi tidak cocok bagiku untuk mengatakan kata-kata seperti, kalian pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Bagaimanapun, Blackwood Stronghold Master, fakta bahwa itu kamu mencoba membunuhku sebelumnya. Apakah kamu berpikir itu akan berakhir seperti ini? Mata Heimu Qingya menyipit, dan mulai tertawa dingin. Apa? Kamu masih berpikir untuk membuat aku tetap di sini? Saat ini, meskipun Heimu Qingya tertawa dingin dari bibirnya, tubuhnya tidak merasa sedikit nyaman. Punggungnya bahkan tertutup keringat dingin sejak tadi. 5 jari-jarinya di tangan kanannya tidak hanya patah. Dia bisa merasakan gumpalan energi yang sangat dingin yang mengalir di seluruh tangan kanannya. Gumpalan energi dingin ini seperti belati es, karena setiap detik mereka mengalir, seolah-olah belasan belati berserakan masuk dan keluar dari tangannya, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk hati. Namun, bahkan ketika dia menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak bisa memaksakan satu helai dari gumpalan energi dingin ini. Dia adalah orang yang ingin segera meninggalkan Paling, karena, menghadapi Xia Qingyue, ketakutan yang mendalam sudah tumbuh di dalam hatinya. Terus kamu di sini? Hahaha. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Hanya dengan wajah jelek dan seram kamu, jiwa yang tercela dan tidak tahu malu,
Aku bahkan takut bahwa itu terlalu kotor untuk membuat kamu di sini sebagai makanan bagi lalat rumah. Aku hanya ingin kamu membayar utang kamu yang kamu pinjam sebelumnya." Yunce menoleh, dan dengan tegas berkata, "Tentu saja, ini hanya dendam pribadi antara Heimu Qingya dan aku, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Grand Wake Clan." Setelah mengatakan sampai di sini, Yunce tiba-tiba mengangkat tangannya, mengarahkannya ke Heimu Qingya, dan berkata dengan ekspresi marah, "Qing Yue, istriku, itu dia. Sebelumnya, dia benar-benar pindah untuk membunuhku. Kebencian ini untuk usahanya membunuh suamimu, bahkan jika aku mampu menahannya, kamu tidak bisa menahannya, kan?" Bulu mata Xia Qing Yue sedikit terangkat, sepasang matanya yang dingin sudah terkunci ke Heimu Qingya. Sebelum Heimu Qingya bisa berbicara, Ice Phoenix Snowflower Ribbon di tubuhnya tiba-tiba mengayun dengan kecepatan kilat, dan langsung menyapu dada Heimu Qingya. Sepasang mata Heimu Qingya merosot, dan menggeram. "Junior yang arogan, kamu pikir aku takut padamu?" Telapak tangan Heimu Qingya bergerak. Dengan tombak besi hitam menyambar di tangan, tombaknya memuntahkan pusaran hitam raksasa di tengah geramannya, mengambil Ice Phoenix Snowflower Ribbon yang tampaknya tak berdaya. Ini adalah kekuatan yang berasal dari ahli Sky mendalam, dan orang-orang di dekatnya, yang sedikit dekat dengannya, semua menderita sesak nafas karena tekanan, dan beberapa bahkan tercekik. Saat Ice Phoenix Snowflower Ribbon melakukan kontak dengan tombak logam hitam, sebuah suara torehan menusuk telinga berdering. Pusaran yang membawa sejumlah besar energi itu seperti sepotong jaringan yang terkoyak, sesendok es bunga mekar tiba-tiba menghancurkan tombak sambil menuju langsung ke arah Heimu Qingya. Ekspresi Heimu Qingya sangat memucat karena terkejut, dan buru-buru mundur. Orang-orang di sekitarnya tampak lebih tercengang. Serangan Heimu Qingya sebelumnya, dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, gadis ini sebenarnya meledakkannya dengan satu pukulan. "Aku akan membantumu." Melihat situasinya menjadi buruk, Su Hengyue dengan cepat membungkukkan badannya, dan menusuk pedangnya ke Ice Phoenix Snowflower Ribbon. Dua kekuatan yang berada di antara 10 ahli Sky mendalam di sungai, benar-benar bekerja sama untuk melawan gadis remaja yang baru berusia 17 tahun. Semua orang belum pernah melihat, atau mendengar adegan seperti itu sebelumnya, dan itu hanya bisa dilukiskan sebagai tak terbayangkan. Namun, ekspresi Xia Qing Yue tidak bergerak sedikit pun, dan hanya gerakan tangannya yang sedikit berubah. Seketika, es teratai spiral terbelah dua, dan pecah ke arah Heimu Qingya dan Su Hengyue masing-masing. Blok Su Hengye tidak ada gunanya. Saat longswordnya bersentuhan dengan teratai es, bahkan lengannya juga tersegel di dalam es. Dari dua teratai es, salah satu dari mereka menekan dada Heimu Qingya, sementara yang lain menekan ke dada Su Hengyue, dan kemudian, mereka meledak pada saat yang bersamaan. Mereka berdua berteriak pada saat yang sama dan terbang ke arah yang berlawanan, menabrak 7 atau 8 murid Blackwood Stronghold, dan menyebabkan mereka pingsan di tempat. Tubuh mereka completely ditusuk dengan bunga es hancur yang menyebabkan luka menusuk yang tak terhitung jumlahnya. Setengah dari tubuh mereka tertutup es, dan pada dasarnya mereka tidak dapat bergerak untuk sesaat. Ketika mereka berbaring di tanah, ekspresi mereka benar-benar tak bernyawa. Mereka pada dasarnya tidak mau percaya semua yang telah terjadi. Bukan hanya mereka, Su Hengshan, Su Wangji, dan bahkan Yunce, yang menatap dengan ekspresi tercengang. Dua ahli di Sky mendalam tahap awal, puncak kekuatan di seluruh Sungai Timur, sebenarnya, oleh seorang gadis remaja, kalah sangat dengan satu gerakan. Hanya dengan satu langkah. Ketika Xia Qing Yue mendorong Heimu Qingya lebih awal, Yunce sudah memutuskan bahwa itu setelah dia menyelesaikan penyempurnaan Emperor Awakening Heart Pellet, kekuatannya pasti melampaui Heimu Qingya. Tidak hanya dia bisa memasuki realm mendalam Sky, dia mungkin telah melompat ke tahap pertengahan Sky Realm mendalam. Namun, dia pasti tidak pernah menduga bahwa itu, ketika menghadapi serangan gabungan dari dua ahli di realm mendalam Sky, Heimu Qingya dan Su Hengyue, dia sebenarnya hanya menggunakan satu langkah untuk mengalahkan mereka.
Bahkan jika itu adalah seseorang di tahap pertengahan dari Sky Realm mendalam, pada dasarnya tidak mungkin melakukan sesuatu seperti ini. Mungkinkah Xia Qingyue saat ini sudah pada tahap akhir dari Sky Realm mendalam? Jasmine, apa tingkat kekuatan mendalam Xia Qingyue saat ini? Tanya Yunce dengan sedikit gemetar. Seperti yang diharapkan dari Sky Poison Pearl, peringkat kelima di antara Treasures mendalam surgawi, penyempurnaan yang sempurna hingga tingkat yang ekstrim. Di semua ribuan besar dunia, hanya Sky Poison Pearl yang mampu melakukan ini. Bahkan suara Jasmine membawa sedikit keterkejutan. Kekuatannya saat ini telah melangkahi Sky mendalam dan peringkat di Realm of the Emperor mendalam. Dia bahkan telah melampaui Chu Yuechan dan telah mencapai level kedua dari Emperor mendalam Realm. Saat ini, kedua orang ini di level kedua Sky Realm mendalam tidak berbeda dari bayi yang baru saja belajar berjalan di depannya. Jika dia tidak menahan, kedua orang ini sudah menjadi partikel es. Yunce. Apakah kamu? Katakan. Menurut kata-kata Jasmine sebelumnya, penggunaan Emperor Awakening Heart Lotus memungkinkan seorang ahli Earth Realm mendalam untuk langsung melompat ke Sky Realm mendalam. Namun, Emperor Awakening Heart Lotus yang dikonsumsi oleh Xia Qingyue disempurnakan oleh Sky Poison Pearl. Keefektifannya harus beberapa kali lebih kuat daripada legenda. Yunce berpikir tentang kemungkinan bahwa itu dia mungkin langsung melompat ke tahap pertengahan Sky Realm mendalam, dan mungkin bahkan pertengahan hingga tahap akhir. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa itu dia bisa menyeberangi dua seluruh alam dari bumi Realm mendalam ke ranah yang namanya menyebabkan orang gemetar. Kaisar mendalam Realm. Dia menjadi identitas yang tak terhitung orang memandang. Tahta. Seorang trone perempuan yang baru berusia 17 tahun. Ini adalah terlalu konyol, benar. Yunce mengerang pada dirinya sendiri. Apa jenis konsep adalah Kaisar mendalam Realm? Di seluruh kekaisaran Blue Wind, jumlah trones yang dikombinasikan tidak melebihi 10 orang. Tetapi 10 ini adalah eksistensi yang berada di puncak, wilayah puncak dalam Blue Wind Empire. Setiap dari mereka memiliki reputasi yang jauh melebihi Blue Wind Emperor. Dan di antara singgasana ini, yang termuda awalnya adalah Ling Yuefeng Surgawi Pedang Villa, kemudian, karena beberapa kebetulan, orang yang awalnya memiliki setidaknya 10 tahun lagi sampai menerobos, Chu Yuechan, langsung menerobos karena Yunce memberikan dragon yang kepadanya untuk dia, sehingga menggantikan Ling Yuefeng sebagai tahta termuda. Tapi Xia Qingyue baru berusia 17 tahun. Ini jauh melampaui kebesaran, mungkin juga menjadi cerita yang fantastis. Di Blue Wind Empire, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mungkin tidak mungkin. Dan di wilayah sungai timur negara Subwake, tahta adalah Lord Dewa yang bisa menghancurkan segalanya. Meskipun wilayah sungai timur negara Subwake tidak memiliki tingkat tertinggi dari alam yang mendalam, itu benar-benar tidak rendah juga. Namun, sudah ada 300 tahun sebelum munculnya tahta sebelumnya. Dalam sejarah, yang muncul sebelum berusia lebih dari 70 tahun. Kekuatan yang dibutuhkan untuk pergi dari Realm mendalam langit ke Kaisar mendalam Realm membutuhkan 10 kali jumlah yang dibutuhkan untuk pergi dari bumi Realm mendalam ke langit Realm mendalam. Terobosannya yang menakjubkan, mungkin terkait dengan 9 tubuh indahnya yang luar biasa. Jasmine berpikir keras, tetapi ini tidak terdengar oleh Yunce. Para ahli di sisi Blackwood Stronghold dan Su Hengyue, termasuk Su Wangji, awalnya ingin mengambil tindakan. Tetapi setelah melihat Heimu Qingya dan Su Hengyue dikalahkan seketika, itu sama seolah kepala mereka telah dihancurkan. Mata mereka menatap terbuka lebar dan mereka sangat gemetar. Pandangan berlebihan itu seperti mereka melihat hantu di siang bolong. Mulut Su Hengshan terbuka lebar, dia juga terkejut sampai otaknya menjadi bodoh. Setelah beberapa lama, dia dengan ringan bergumam pada Yunce, "Saudara kecil Yun, bolehkah aku bertanya tentang tingkat kultivasi saat ini?" "Oh." Yunce mengangkat alisnya. Dengan menggunakan suara yang cukup keras, dia menjawab dengan santai yang tak ada bandingannya. "Bakat istri aku biasa saja."
Dia sudah 17 tahun ini, tapi dia hanya hanyut ke tingkat kedua dari Kaisar Mendalam Realm. Bahkan mengatakan ini mungkin membuat semua orang mengejek kita. Kata-kata Yunce seperti guntur yang meledak di samping telinga semua orang dan membuat mereka bergidik kemana-mana. Ekspresi ketakutan lahir dalam tatapan mereka yang melirik Xia Qingyue. Su Wanji sangat terkejut sehingga pantatnya jatuh kembali ke kursinya. Biasanya, jika seseorang mengatakan bahwa itu seorang gadis berusia 17 tahun memiliki tingkat kultivasi dari Kaisar Mendalam Realm, semua orang akan memperlakukan mereka seperti orang gila. Namun saat itu, mereka dengan jelas melihat kekalahan dua ahli yang sama secara bersamaan di Sky Realm dengan tangannya, dengan mata kepala mereka sendiri. Ini adalah kekuatan yang hanya mungkin dalam tahap akhir dari Sky Realm Mendalam. Gadis ini mungkin adalah tahta yang asli 17 tahun. Suasana di tempat kejadian berubah dengan cepat. Perhatian semua orang terfokus pada Xia Qingyue. Kejutan yang dia bawa menutupi segalanya. Semua jenis dendam yang terjadi sebelumnya dalam menghadapi goncangan besar ini praktis dapat diabaikan. Melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, hati Yunce mulai meratap. Ini adalah manfaat dari kekuatan absolut. Ketika ada kekuatan penghancur mutlak, ada kontrol menghancurkan mutlak. Orang akan takut, respect, worship and serve. Tidak ada yang berani menindas, berteriak, menganiaya, atau membunuh. Untuk benar-benar mencapai perlindungan diri dan melindungi orang-orang di sisi kamu, memiliki kekuatan mutlak adalah satu-satunya solusi. Segala sesuatu lainnya adalah keberanian. Ini adalah sesuatu yang Yunce selalu berusaha dengan sekuat tenaga. Jika dia tidak menggunakan pil Emperor Awakening Heart pada Xia Qingyue dan menggunakannya pada dirinya sendiri, maka kekuatan yang dia miliki saat ini mungkin di Emperor Mendalam Realm. Pada saat itu, ketika ia berada di Realm Mendalam dasar, upaya berat, kultivasi, dan waktu terobosan menjadikan dunia ini sebagai dongeng yang absolut, ia bahkan tidak memikirkan tentang dunia ini saat itu. Hari ini, sebelum 2 tahun berlalu, dia sudah berdiri di samping tahta yang sebenarnya, dan pada saat yang sama, memiliki pertemuan singkat dengan kekuatan semacam itu. Melihat Xia Qingyue di sisinya, hati Yunce bergerak sedikit, tetapi dia tidak memiliki setitik penyesalan, dan tidak berpikir sedikitpun tentang apa yang mungkin dia dapatkan dan hilang. Fakta bahwa itu Xia Qingyue adalah istrinya sudah cukup. Melihat Heimu Qingya sedang dibantu oleh 2 pengawalnya, tatapan Yunce merosot, dan dia dengan malu-malu tertawa. Heimu Qingya, hutang menangkap tunanganku, Su Ling'er, dan mencoba membunuhku. Sudahkah kau berpikir baik tentang bagaimana kamu akan membayar aku dan ayah mertua aku? Heimu Qingya menghembuskan nafas besar. Energi dingin yang beredar di dalam tubuhnya membuatnya berharap dia mati. Dia mengertakkan giginya dan menjawab dengan marah. Pembayaran? Heh, jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Membunuhmu? Kamu pikir aku tidak akan berani? Wajah Yunce segera tertutup. Ayah mertuaku adalah seorang klan-klan yang terhormat. Dia harus mempertimbangkan semuanya dari perspektif yang lebih besar. Bahkan jika kamu mengambil tindakan terhadap Su Ling'er, ia mungkin akan khawatir terhadap masalah kamu. Namun, aku berbeda. Kamu hanya sangat kecil Blackwood Stronghold Master. Membunuhmu tidak berbeda dengan membunuh seekor anjing. Qingyue istriku, bunuh dia. Kata-kata Yunce secara kejam mengingatkan semua orang, dan membuat mereka secara bersamaan berpikir. Untuk dapat menumbuhkan kekuatan seperti itu di usia muda, pasti ada kekuatan menakutkan yang mendukung mereka. Mereka berasal dari sekte-sekte, tingkat mereka berada begitu tinggi sehingga mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memandang mereka. Kemudian untuk level mereka, mungkin membunuh Blackwood Stronghold Master benar-benar tidak berbeda dengan membunuh seekor anjing. Xia Qingyue yang terbangun sangat patuh terhadap Yunce. Ketika Yunce mengucapkan kata-kata itu, energi dingin bergegas keluar dari tubuhnya dan lotus halus mekar di tengah telapak tangannya. Kemudian, dengan tarian jari-jarinya, itu tiba-tiba terbang ke arah Heimu Qingya. Diikuti oleh niat membunuh tulang yang mengerikan, aliran energi dingin menyerang wajahnya.
Serangan ini menyebabkan jiwa Heimu Qingya meninggalkannya. Kata-kata yang dia katakan sebelumnya hanyalah kata-kata jahat yang dia katakan tanpa berpikir. Setelah dia selesai, dia menyadari bahwa itu dia tidak menghadapi Grand Wake Clan sama sekali, tetapi singgasana yang bukan milik Grand Wake Clan sama sekali. Jika tahta ingin membunuhnya, apa yang harus mereka takuti? Cahaya dingin dari lotus es menari tampak sangat indah. Tetapi ketika mendekati, semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa itu jika dia menyentuh lotus es itu, dia pasti akan mati tanpa ada kesempatan untuk cacing. Di bawah ancaman kematian, Heimu Qingya berteriak dengan aneh. Di bawah kondisi seriusnya, ia menggunakan kekuatan lebih dari sebelumnya untuk melarikan diri mundur dengan kecepatan luar biasa seolah-olah belalang, untuk menghindari lotus es yang berasal dari Xia Qingyue. Namun, ia mendarat di tanah seperti anjing mati, dan tidak mampu berdiri bahkan setelah waktu yang lama. Sebagai master tahan dari Blackwood Stronghold, dia adalah seorang ahli dari realm mendalam Sky. Mungkin dia tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa itu suatu hari dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Alis Xia Qingyue bergerak sedikit. Saat dia membalikkan tangan putih saljunya, teratai es lain bersemi dari telapak tangannya. Teratai es dari sebelumnya dengan jelas memberitahu semua orang bahwa itu bahkan untuk Blackwood Stronghold Master, yang menguasai sungai di timur, dia bisa membunuh mereka selama dia mau tanpa sedikitpun keraguan. Ketika teratai es kedua bersemi, semua wajah mereka yang menjadi milik Blackwood Stronghold memiliki perubahan besar. Su Wangji dengan galak berdiri dan meraung dengan suara lamanya, "Hentikan! Jangan melakukan hal-hal yang sangat absolut, jika tidak." "Kalau tidak apa?" Yunce mengangkat alisnya dan menatapnya sambil berkata dengan dingin, "Ketika dia ingin membunuhku, kamu menyaksikan dari samping. Ketika kita ingin membunuhnya, kamu keluar grumbling? Ah, ayah mertuaku dan tunanganku, Su Ling'er, semuanya adalah anggota dari Grand Wake Clan. Melihat wajah mereka, aku akan berpura-pura tidak mendengar kamu sebelumnya. Jika kamu berani mengucapkan kata lain, aku akan meminta istri aku segera membunuh kamu. Apakah kamu ingin mencobanya?" Mata Su Wangji terbuka lebar dan tubuhnya bergetar. Sebuah gagap keluar dari tenggorokannya. Tetapi dalam menghadapi tatapan dingin dan kasar Yunce, dia tetap menelan kata, "Kamu," yang hampir keluar dari mulutnya. Kemudian, dia duduk kembali di kursinya dan tidak berani berbicara lagi. Rasa takut akan kematian adalah insting. Sebagai Grand Elder, dia biasanya mengendarai orang-orang dengan kasar dan terlibat dalam posisi menyendiri. Dia tidak pernah mengalami ancaman kematian yang nyata. Ini adalah waktu pertama yang mutlak dan tulus. Menghadapi ancaman kematian seperti itu, yang disebut sebagai tulang punggung dan keberanian, semua menjadi rasa takut yang paling dingin. Dia menggigil seluruh dan tidak berani berbicara setengah kata lagi. Jujur, Su Hengshan bisa dikatakan sangat santai dan menyenangkan sekarang. Heimu Qingya adalah musuh bebuyutannya, dan dia tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Sebagai Grand Elder, Su Wangji tidak pernah memperhatikannya. Bahkan jika dia marah, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan. Saat ini, melihat Heimu Qingya dan Su Wangji, yang terdiam karena ketakutan, dia memiliki kesenangan yang luar biasa di dalam hatinya. Namun, dengan sifatnya, ia secara alami tidak ingin melihat hal-hal menjadi ekstrim seperti itu. Dia datang dan menepuk bahu Yunce, menggelengkan kepalanya untuk mengatakan, "Saudara kecil Yun, biarkan saja." Meskipun Heimu Qingya tercela, dia masih memiliki reputasi yang luar biasa di Sungai Timur. Jika dia dibunuh seperti ini di dalam Grand Wake Clan, itu akan menjadi agak merepotkan. Dia telah mengalami cedera parah sekarang, dan sepertinya dia tidak memiliki kesempatan untuk pulih bahkan dalam waktu setengah tahun. Biarkan dia membayar harga, dan kemudian biarkan dia pergi. Yunce tidak merasa bahwa itu tidak biasa sama sekali bagi Su Hengshan untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Ayah mertua, Su Ling'er dan aku mengumumkan pertunangan kami di depan semua orang. Mengapa kamu masih memanggil aku, Little Brother Yun?"
Itu terlalu tidak patut. Jika kamu tidak suka memanggil aku menantu laki-laki, ayah mertua dapat memanggil aku Yunce secara langsung, atau Chair. Su Hengshan menatap kosong. Melihat penampilan Yunce, ia jelas-jelas menempatkan pertunangan hari ini sepenuhnya dan tulus ke dalam hatinya. Dia mulai tertawa. Lihat aku, hanya dengan pertunangan di pikiranku, aku benar-benar lupa untuk mengubah cara aku memanggilmu. CR, kata-kataku sebelumnya, apa yang kamu rasakan tentang mereka? Yunce tersenyum dan berkata, karena ayah mertua telah berbicara, CR akan mematuhi secara alami. Hanya saja, harga seperti apa yang ayah mertua inginkan agar dia bayar? Pikiran Heimu Qingya telah membentang sampai batas dan keringat dingin menetes dari dahinya. Mendengar percakapan mereka, pikirannya bergetar. Dia dengan cepat mengambil cincin spasial dan melemparkannya ke Su Hengshan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dalam proses. Untuk hidup, dia tidak punya pilihan untuk melunak dan menyerahkan harga di depan semua orang. Di bawah aib ini, dadanya ingin pecah. Tetapi dia masih tidak bisa mengatakan apa-apa. Su Hengshan mengambil cincin spasial dan menyapunya dengan kekuatannya yang dalam. Ada 3 tumpukan Purple Cloud mendalam iron di sana. Dengan kelangkaan Purple Cloud mendalam besi, ini praktis hampir 1 tahun dari panen Blackwood Stronghold. Dia mengangguk puas dan melambaikan tangannya ke arah Heimu Qingya. Karena Blackwood Stronghold Master sangat baik hati, maka Su ini juga tidak sopan. Selamat perjalanan, aku tidak akan mengirim kamu pergi. Dada Heimu Qingya dengan keras naik turun. Kemudian, matanya terbalik, dan dia segera pingsan. 2 pengawalnya segera membantunya dan memandang Xia Qingyue dengan tatapan ketakutan, dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Murid-murid Blackwood Stronghold yang menemani mereka semua mengikuti di belakang dan pergi dengan sedih. Yunce diam-diam menghela nafas lega di hatinya. Kemudian, dia menatap Xia Qingyue dengan tatapan penuh syukur. Pada saat dia bertemu Su Ling'er, seluruh dunianya dipenuhi dengan kesedihan dan keributan, dan dikombinasikan dengan status Su Ling'er. Seseorang dapat membayangkan bahwa itu dia, pada saat itu, pasti telah mengalami perubahan besar dalam keluarganya dan segala macam keputusasaan. Yunce tidak pernah tahu dari awal sampai akhir hanya jenis bencana apa yang ditemui keluarganya. Namun, melihat Su Ling'er yang sibuk, tidak terkendali dan riang hari ini, dia tidak pernah ingin dia mengulangi kehidupan yang dia miliki di masa lalu. Akibatnya, ia meminjam kekuatan mutlak Xia Qingyue hari ini dan menggunakan kata-kata tirani dan tindakannya untuk membantu Grand Wake Clan membangun kekuatan yang menakutkan, menciptakan fasad pendukung kekuatan untuk semua orang yang memiliki niat jahat terhadap Grand Wake Clan. Meskipun mengandalkan fasad jangka pendek dengan harapan bahwa itu Grand Wake Clan tidak akan jatuh ke nasib sebelumnya sedikit terlalu naif. Ini adalah satu-satunya hal yang Yunce bisa lakukan. Meskipun ini hanya dunia mimpi. Setelah 24 jam, semuanya akan berubah menjadi apa-apa. Tapi dia melakukan semua yang dia bisa untuk Ling'er hanya karena cintanya pada Su Ling'er dan rasa malu di kedalaman hatinya.